Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhasabah adalah suatu persoalan yang merupakan perintah dalam agama kita. Muhasabah artinya adalah mengoreksi atau melakukan evaluasi terhadap perbuatan kita dan melakukan komparasi atas setiap amal baik kita dibandingkan dengan amal keburukan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa dia menghisap dirinya. Dana ini para ulama mengatakan adalah hasab, ya, yaitu menghitung, mengevaluasi diri. Jadi orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang senantiasa dia menghisap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Karena setelah kematian di dunia ini, maka kita akan menghadapi kehidupan di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita. Kemudian Nabi menyatakan pula bahwa al-ajizu, orang yang lemah, orang yang bodoh itu adalah man atba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, baik dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam pikirannya. Segala sesuatu ditimbang bukan berdasarkan wahyu, akan tetapi berdasarkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, lalu dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berangan-angan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah sebuah persoalan yang tidak sesuai dengan logika. Bagaimana mungkin orang yang banyak bermaksiat lalu kemudian dia meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali tentu saja dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua, pernah mengatakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisabmu nanti. Ya. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan hiasilah dirimu untuk mempersiapkan dalam sebuah penyikapan yang besar. Apa itu penyikapan yang besar? Adalah sebuah hari di mana kita semua akan diungkapkan, disingkap semua kesalahan kita, perbuatan kita di hari kiamat nanti. Wa innama likulli yakhiful hisab yaumil qiyamah, dan sesungguhnya ringannya hisab kita di hari kiamat nanti ala man hasaba nafsahu fid dunya, yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa mereka menghisab dirinya di dunia ini. Sobat DHC sekalian, muhasabah juga adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah dirimu atas apa yang pernah kamu lakukan, yang telah kamu lakukan untuk kehidupanmu, untuk esok hari. Ya. Para ulama kemudian memberikan penjelasan, mayoritas menyatakan bahwa ligot ini adalah hari akhirat nanti. Akan tetapi ini juga bisa berlaku di dunia, bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini itu sangat menentukan hasil apa yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Kalau kita punya bisnis, tentu hari ini kita bersusah payah melakukan apapun untuk bagaimana supaya bisnis kita itu bisa berkembang. Kalau kita ingin menguasai suatu bidang tertentu, maka tentu pada hari ini kita mulai untuk menekuni bidang itu, sehingga ke depan kita akan menjadi orang yang ahli, punya kemampuan di bidang tersebut. Guru kami pernah mengatakan bahwa kalau dalam satu hari saja kita bisa menyisihkan waktu kita sekitar 15 menit saja untuk fokus belajar bahasa Arab,
1 pekan adalah 2 jam, maka dalam waktu 1 tahun insya Allah bahasa Arab kita akan mengkilap. Saya kira bukan cuma bahasa Arab, tapi juga ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya kenapa di pondok-pondok pesantren anak-anak itu begitu fokus mereka belajar, fokus mereka menghafal, sehingga dalam waktu yang tidak lama mereka bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ini luar biasa. Jadi hari ini apa yang kita lakukan akan menentukan hasilnya esok hari. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Maka di akhir tahun 2023 ini kita bermuhasabah, kita melihat lagi, mengintrospeksi diri kita ini, apakah sudah banyak amal soleh yang kita lakukan atau lebih banyak amal keburukan kita. Kalau lebih banyak amal soleh kita pertahankan dan kita tingkatkan. Kalau lebih banyak amal keburukan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaikinya dengan amal-amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita adalah orang yang bertakwa, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk mendapat ridhonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.